Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Meskipun kamu berada di rumah, tetap semangat. Kita mulai pelajaran IPS. Bab 1 yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nanti selanjutnya ketemu bab 2 juga, pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Kamu mengenal negara-negara ASEAN, ya, interaksi antar negara di kawasan ASEAN dan pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Mengenal negara ASEAN, itu benderanya 10 bendera. Kamu lihat lambang Garuda adalah lambang miliknya negara Indonesia. Itu memiliki iklim tropis, terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain adalah ASEAN, PBB, dan GNP. Pada tahun berapa masuk ke negara ASEAN? Nanti kita lihat. Nah, ini Brunei Darussalam. Itu lambangnya, ya. Brunei Darussalam. Kamu simak itu ada batas wilayahnya, ada iklimnya sama seperti Indonesia. Komunitas ekspornya, komunitas impornya juga sama, hampir sama. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti oleh Brunei Darussalam, ada WTO, ada G7, OPEC, dan OKI. Tuh. Selanjutnya Filipina. Kamu lihat Filipina di situ. Filipina memiliki banyak gunung api aktif. Filipina memiliki iklim tropis. Masuk ASEAN pada tahun 2017. Itu penduduknya, kamu lihat penduduknya. Komoditas pertanian, memiliki alatan yang canggih, ya. Tergabung dalam anggota ASEAN, kerjasama multilateral, yaitu diikuti oleh antara lain WTO, OPEC, APEC, dan OKI. Kamboja, kamu lihat lambang benderanya memiliki iklim tropis. Kamboja memiliki batang alam khas, yaitu hampir menyerupai piring. Pada tahun 2017 penduduknya, gitu ya. Perekonomiannya Kamboja, pengolahan tradisional yang tergabung dalam ASEAN meliputi ILO, UNESCO, dan WHO. Selanjutnya Laos, lambangnya lambang negara daratan kawasan ASEAN dibagi menjadi semenanjung Indochina. Beriklim tropis, komoditas ekspornya memiliki biji timah, kayu, kapas, kopi, dan lain sebagainya. Laos terlibat dalam aktif ASEAN, itu ada ASEM, WHO, EIBRD, IFC, UNP, UNISDO, dan UNESCO, dan WHO. Malaysia, wilayahnya terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur, termasuk beriklim subtropis juga. Penduduknya pada tahun 2018 sudah mencapai 32,4 juta jiwa. Selain pertanian, kamu lihat sendiri. Myanmar,
Myanmar, awalnya negara Myanmar bernama Brunei atau Burma. Kesuburan tanahnya berupa delta sungai, ya, menjadi anggota ASEAN banyak sekali karena meskipun Myanmar itu dalam kategori baru, tapi memiliki ikut anggota ASEAN banyak sekali. Wilayah selatannya beriklim tropis, sedangkan wilayah utaranya beriklim subtropis, berarti dingin. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN, sangat maju di ASEAN. Jadi nomor 1 itu Singapura. Negara yang memiliki luas daratan sempit, Singapura memiliki iklim tropis. Sumber daya alam terbatas, sehingga Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa. Salah satu negara prakarsa ASEAN, Singapura mengambil banyak peran dan organisasi kerjasama. Organisasi kerjasama yang diikuti oleh Singapura adalah WTO, ADB, dan PBB. Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh orang lain atau dijajah oleh negara lain. Hasil pertaniannya yaitu padi yang menjadi komoditas ekspor negara ini. Iklimnya tropis. Thailand termasuk salah satu negara pemrakasa juga ASEAN ya. Banyak sekali yang ikut organisasi di situ, negara Thailand. Vietnam, negara ASEAN yang berada di paling timur di semenanjung Indochina. Cuaca di Vietnam terbagi menjadi 4, yaitu pegunungan utara Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspor utama antara lain beras, karet, kobra, aneka kayu, minyak bumi, dan lain sebagainya. Vietnam juga tergabung dalam ASEAN. Banyak sekali ikut organisasinya. Interaksi antara negara di kawasan ASEAN, tujuannya antar negara di ASEAN menjadi hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara. Faktor pendorongnya persamaan dan perbedaan sumber daya alam, persamaan dan perbedaan wilayah, perbedaan perkembangan teknologi, persamaan dan perbedaan budaya. Sedangkan faktor penghambatnya juga ada terjadinya bencana, ideologi negara, kebijaksanaan politik, perbedaan kepentingan, dan perbedaan mata uang. Sedangkan bentuk kerjasama antar negara ASEAN, nah, kamu lihat gambar itu kesepakatan di bidang ekonomi Indonesia dan negara Singapura. Baik juga di bidang sosial budaya, menyelenggarakan festival budaya. Nah, tukar tentang kebudayaan, biasanya mahasiswa yang tukar kebudayaan itu. Pertukaran pelajar, saya ungkap lagi tadi, berikut mahasiswa SMA di bidang politik, pertahanan, dan keamanan, juga membantu tentara Indonesia di Kamboja juga. Pembentukan AHA, bidang penanggulangan bencana. Upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN ada 3 pilar. Faktor pendorong peningkatan kerjasama antar ASEAN. Ya, pilarnya ada 3, politik keamanan, ekonomi, sosial, budaya. Nah, coba kamu simak ini. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Ada 4 yang kamu harus pahami. Pengaruh faktor alam, pengaruh perkembangan teknologi, pengaruh interaksi, dan pengaruh
konversi. Itu yang kamu simak. Pengaruh faktor alam, baik faktor alam geologi, ketersediaan sumber daya alam, sedangkan pengaruh perkembangan teknologi bisa terjadi teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi ya, juga berpengaruh pada konversi, misalnya di permukiman dan kawasan industri. Mungkin kalian sudah menyimak mata pelajaran saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.